pertemuan kali ini Maki akan membahas tentang kombinasi. Pertama, ya. Jadi apa sih Mang Aki perbedaan dari permutasi dan kombinasi? Jadi ada permutasi, ada kombinasi. Biasanya dinotasikan dengan huruf P dan C. Dalam permutasi itu AB tidak sama dengan BA. Jadi kalau A, posisi AB itu tidak sama dengan BA. Sementara dalam kombinasi ini AB itu dianggapnya sama dengan BA. Jadi ini dianggap satu. Jadi kalau duduk itu A dulu terus B sama B dulu terus A, itu tetap aja satu kalau dalam kombinasi. Berbeda kalau dalam permutasi AB, ya, si A dulu duduknya, B beda dengan B dianggap dengan A. Jadi ini dianggap ada dua orang gitu ya bedanya. Pokoknya kalau ada kata beda nih, beda. Kalau beda itu dia permutasi, kalau sama kombinasi gitu ya. Cara cepatnya itu. Beda kalau sama kombinasi. Nah, contohnya untuk kombinasi itu biasanya digunakan dalam soal berjabat tangan. Nah, jadi kalau ada dua orang berjabat tangan, si A dengan si B nih. Ini si B berjabat tangan, A dengan B berjabat tangan, terus si B dengan A berjabat tangan, itu tetap dianggap satu gitu. Beda kalau permutasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi AB tidak sama dengan BA, diperhatikan urutan ya, dianggapnya dua. Tapi kalau dalam kombinasi dianggap sama. Jadi si A dengan B bersalaman, B dengan A bersamaan, itu tetap mereka si AB yang bersalaman gitu. Oke, seperti soal kasus ini. Di sini sudah disebutkan sebuah masalah, namun apapun di sana minumnya tipu atau susro gitu ya. Selalu hidup masalah dengan semua jadi semipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Dalam sebuah rapat dihadiri oleh 20 peserta. Dalam akhir acara rapat terjadi jabat tangan. Nah, kalau ada jabat tangan berarti itu kombinasi gunakannya antara peserta rapat. Setiap orang akan bersalaman sekali dengan orang yang berbeda. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah bla bla bla. A 190 jabatan, B 210 jabatan, C 230, D 250 jabatan, dan E 260 jabatan. Nah, caranya ya udah kita kombinasi, pakai kombinasi. Berarti kombinasi 2. Kenapa 2? Kan kalau orang bersalaman itu minimal ada 2 orang, harus ada 2 orang. Jadi terjadinya jabat tangan atau bersalaman itu apabila ada 2 orang. Kalau 1 orang maka dia tidak bisa jabat tangan. Nah, makanya di sini C-nya diambil 2 dari berapa? Dari 20. Nah, ini sama aja dengan 20 faktorial per ya gitu ya. 20-nya dikurangi 2. Faktorial. Di sini angka berapa? 2 kan? Kalikan 2 faktorial. Nah, beda kalau permutasi. Kalau permutasi 2 dari 20 itu nanti nilainya 20 per 20 faktorial ini dibagi 20 kurangi 2 faktorial. Udah aja gitu. Nggak dikali lagi dengan ujung ini, nggak dikali lagi dengan 2-nya gitu. Kalau kombinasi dikali lagi gitu kawan-kawan ya. Jadi yang atas 20 faktorial berarti 20 faktorial. Stop sampai ini. 20 kurangi 2. Iya betul, 18 faktorial kali 2 faktorial berarti 2 kali 1. Nah, kemudian ini kan sampai 18 faktorial, maka 20 ini, 20 faktorial itu kan seperti yang Maki katakan bahwa 20 faktorial itu adalah perkalian dari 20 sampai 1. Nah, 20 kali 19 kali 18 dan seterusnya, harusnya kan gitu ya. Karena di bawah ada 18 faktorial, ya udah 18 faktorial. Kita batasi sampai 18 faktorial. Nggak usah harus sampai 1. Kenapa? Kan sudah ada di bawah 18 faktorial. Jadi kan bisa coret tuh. Nah, gitu. 2 kali 1 2 kan? Oke, tinggal coret 20 bagi 2. Iya betul, 10. 10 kali 19. Iya betul, 190 jabat tangan. Oh, berarti kalau ada 20 orang di suatu tempat dan mereka berjabat tangan, maka jabatan yang terjadi adalah 190 jabat tangan. Selesai, begitu? Understand? Inap, ijazah mantap. Kalau mantap, next soal nomor 2. Nah, masih tentang jabat tangan. Ini nomor 2 nih, kita kasih nama dulu nomor 2. Soalnya kayak gini, baca bareng ya. Dalam sebuah rapat dihadiri oleh 30 peserta. Dalam akhir acara rapat terjadi jabat tangan antara peserta rapat. Setiap orang akan bersalaman sekali dengan orang yang berbeda. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah bla bla bla. A 135 jabat tangan, B 235 jabat tangan, C 335 jabat tangan, D 435 jabat tangan, E 535 jabat tangan. Oke. Lagi-lagi kita gunakan kombinasi karena jabat tangan ya. Berarti ngambil 2. Kenapa 2? Karena terjadinya jabat tangan apabila ada 2 orang gitu. Dari 30, ya udah berarti ini 30 faktorial per, kalau bisa
Kalau sudah ngerti langsung aja boleh. 30 kurangi 2, iya betul, 28 faktorial. Kali lagi 2. Nah, yang bawah kan sampai 28 faktorial, maka si 30 juga rubah menjadi 30 kali 29 kali 28 faktorial. Udah sampai sini. Biar bisa kita coret dengan yang bawah. Nah, ini kan bisa coret tuh, coret. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Ini kecil ya. Nah, 30 bagi 2, iya betul 15. 15 kali 29 berapa? Iya betul, 435 jabat tangan. Oh, berarti kalau dalam suatu rapat ada 30 orang peserta dan mereka saling berjabat tangan satu sama lainnya, maka banyak cabang yang terjadi itu 435. Jadi nggak usah dihitung. Nah, ya bisa kita tentukan dengan kombinasi gitu kan. Understand? Idap, it is mantap. Kalau mantap next. Nah, soal number 3 ini tentang permutasi. Kalau ini banyaknya kata yang dapat disusun dari huruf pada kata ASN tanggap. Kalau begini gimana Pak? Nah, kalau gini gunakan permutasi. Tapi permutasinya dari unsur yang sama. Kenapa? Karena di sini ada beberapa unsur yang sama. Nah, rumus permutasi itu nih, kalau mau tahu nih, boleh tulislah rumus yang kalau kombinasi itu ketika kombinasi R dari N, maka rumusnya N faktorial per N-nya kurangi R, oke, faktorial kali lagi R faktorial gitu ya. Kalau permutasi itu adalah permutasi R dari N itu sama aja dengan N faktorial per N dikurangi R aja gitu. Bagaimana kalau ada yang sama unsurnya kayak ini? A-nya kan ada bahasa yang banyak, B-nya kemudian G-nya juga ada banyak, kemudian apalagi N-nya juga ada banyak. Maka ini gunakan rumus permutasi dari unsur yang sama, itu ngambil R dari N, ini tetap, tapi kan ada unsur yang sama ya. Unsur yang samanya misalkan A gitu lah. Berarti ini N faktorial per N min R tetap faktorial kalikan dengan yang samanya A faktorial gitu, yang samanya. Kayak kasus yang ini nih. Ngambil berapa nih? Ada banyak kata yang dapat disusun dari huruf pada kata ini. Ada berapa huruf nih? 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 huruf dari huruf ini 10 berarti 10. Oke. Ada 10, ngambil 10 dari 10 berarti gitu kawan-kawan ya. Sama dengan berarti ayat yang samanya ada berapa nih? Ada A3 ya. Atau kalau nggak mau pakai rumus gini lah biar cepet ya. Langsung aja gini. Ada berapa huruf? 2, 4, 6, 8, 10. Berarti 10 faktorial per bagi yang sama gitulah biar cepetnya, nggak usah pakai rumus. Yang samanya ada berapa? Oh, A-nya ada 3 berarti 3 faktorial. A-nya kan sama dengan 3. Kemudian S-nya ada nggak? S-nya nggak ada. N-nya ada nggak? N-nya ada 2 berarti N-nya 2. Boleh ditulis dulu begini. T-nya ada nggak? Nggak ada. N-nya ada 2 juga. Oh, udah ya. G-nya ada 2. G-nya ada 2. Ya udah kalikan G 2. Berarti N 2 faktorial, kemudian G-nya 2 faktorial. Ini sama aja dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Boleh kalikan semua ya, kan sampai 3 berarti ya. Kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, stop ya. Ini juga sama 3 faktorial. Ini 2 faktorial berarti 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Coret. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3. Berarti sama dengan 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 3 kali 5 kali 4. Nah, berarti ini sama aja dengan berapa nih? Cara cepatnya kalau gak mau pusing sebetulnya sih bisa cara cepat, nanti aja kasih tahu ya. Sekarang kita manual aja dulu. 9 kali 4 36, berarti 10 kali 36. 7 kali 3 21, 5 kali 4 20. Ini kan jadi 36 berarti 360 ya. Ini jadi 421 kali 2 42 220. Ini sama aja dengan 42 kali 36. 12 simpan 2 bawah 1. 6 kali 4 24 tambah 1 25. 3 kali 2 6, 3 kali 4 12. Turunin 2 11 5 1 ya. Berarti tambahin nolnya 2 kan. Tadi kita simpan ini 1 2 berarti 151.200. Ada nggak? Ada. Ternyata jawaban kita yang A gitu ya.
Nah, kalau kamu pusing, cara mengalikannya gini. Di sini kan ada perkalian 10, 9, 4, 7, 3, 5 sama 4 kan gitu ya. Lihat sama kita. Di sini kan ada angka 10 nih. Maka nanti hasilnya otomatis nanti ujungnya 50. Ada nolnya gitu. Cek di option O, ternyata yang 0 itu ujungnya hanya ada satu, yaitu option A saja. Yang lain salah, berarti ini wrong. Ketemu deh jawabannya. Nah, gak harus dikalikan begini, begitu. Ansen, hidupnya ijis mantap gitu ya. Oke, next. Di sini sudah sebuah masalah, namun apa masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu dibilang dengan semoi solution. Biar apa? Iya betul, biar serasi gitu kan ya. Nah, kalau soal ini bukan kombinasi, bukan permutasi. Ini bonus aja ya kan. Ini berdasarkan FR yang beredar di hari kelima katanya ya tadi berarti ya. Soalnya kayak gini, kita baca pertama ya. Seorang ASN hendak mencetak laporan kinerja tahunan. Mesin printer di ruang A mampu mencetak laporan tersebut dalam waktu 10 menit, berarti A sama dengan 10 menit. Mesin printer di ruang B mampu mencetak laporan tersebut dalam waktu 12 menit. B12 ya. Dan C itu mampu mencetak 15 menit. Nah, berapa lama waktu mencetak laporan tersebut jika semua mesin digunakan? Nah, ini seperti yang sudah pakai berita sebelumnya gitu ya. Kalau mereka si A, si B, dan si C bekerja sama, maka ini sama aja dengan satu pekerjaan selesai oleh 10 menit ya. Satu pekerjaan selesai oleh 12 menit. Dan satu pekerjaan selesai oleh 15 menit. Nah, ini sama aja dengan penjumlahan 1/10 tambah 1/12 tambah 1/15. Tugas kita adalah menyamakan penyebutnya dulu. Per berapa nih? KPK-nya berapa nih? Iya betul, 60 boleh kan? Nah, kenapa? Karena 60 bisa membagi 10, 60 bisa membagi 12, 60 bisa membagi 15 gitu. 60 bagi 10, 6 kali 1, 6 juga ya, plus 60 bagi 12, 5 kali 1, 5. 60 bagi 15, 4 kali 1, 4. Oh ya udah, 15/60 sama dengan coret-coret 1/4. Ketemu deh. 1. Berarti kalau mereka bekerja sama itu akan selesai dalam waktu 4 menit. Nah, kalau satu orang itu 10 menit, kalau B saja itu 12 menit, kalau C saja 12 menit. Tapi kalau mereka bekerja sama maka akan selesai dalam waktu 4 menit. Itulah kenapa kita harus bekerja sama, collab begitu ya, kolaborasi gitu ya. Pentingnya kolaborasi itu kawan-kawan ya, untuk memudahkan kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Semakin banyak orang maka akan semakin cepat selesainya. Itulah keutamaan pasal 4 gitu ya, sila keempat Pancasila ya, gotong royong, yaitu 4 ya. Oke, next. Seorang ASN, kalau ini jangan dulu lah, lama ini. Ada gak? Ini dulu nih. Banyak kata yang dapat disusun dari huruf pada kata ASN hebat adalah bla bla bla. Nah, lagi-lagi ini berarti kalau begini permutasi juga. Kenapa harus permutasi? Nah, tadi kata Mak Aki ya, permutasi itu menganggap AB tidak sama dengan BA. Nah, beda dengan kombinasi AB itu sama dengan BA. Jadi ini dianggapnya 1. Nah, kalau ini dianggapnya ada 2. Kalau ini 1. Nah, ASN hebat itu kan berbeda dengan ya misalkan ASN hebat makai balik jadi behat misalkan ya, behat. Sama nggak? Walaupun depannya sama ASN tapi belakangnya beda. Nah, dalam permutasi itu dianggapnya berbeda. Maka yang ini kita harus pakai permutasi. Nah, ada berapa huruf nih? 2, 4, 6, 8. Berarti kita akan menyusun 8 huruf nih. Ya udah, 8 faktorial dari cari yang samanya. A-nya ada berapa? 2. Nih A-nya 2. S-nya 1, N-nya 1, H-nya 1, E-nya nggak ada. Oh, ya udah berarti dibagi 2 faktorial. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Stop sampai 2 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada 2 faktorial. Coret. Tinggal kita kalikan. Nah, lihat sini. Ini kan ada 5 nih bilangannya. Kalau males mengalikan nih. Kecuali kalau mau boleh. 8 kali 7 56. 6 kali 5 30. Oke, kalikan lagi. 4 kali 3 12. Oke, ini. Terus kalikan ini. Nah, 56 kali 12, pusing lah ya. Karena di sini ada 0, ya udah pasti ujungnya 0. Cek di option yang ujungnya 0 ada nggak? Ada, ternyata yang B.
ya, cuman satu, berarti yang wrong. Kalau nggak percaya itu aja sendiri kan, berarti jawabannya paling tepat itu adalah B. Itu kan understand, ya bilang it is mental.